Apa ya, Pak? Sebentar. Ya, bersama kita sudah ada Kepala Unit PDPT Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Pak Novria Sagita. Nah, kali ini kita akan berbincang terkait dengan digitalisasi kampus, karena saat ini digitalisasi itu memang sudah menjadi sebuah keniscayaan ya. Nah, mungkin kita ingin tahu nih tanggapan Pak Novri terkait dengan digitalisasi kampus itu seperti apa. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, digitalisasi kampus menurut saya sekarang adalah suatu keniscayaan ya, karena memang kebutuhan integrasi data dari seluruh perguruan tinggi yang kemudian terekod atau terekam di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Tinggi, sekarang Kemendikti. Lalu kemudian maka si kampus itu sekarang harus beralih yang bertransformasi dari data yang sebelumnya masih on the paper, sekarang sudah harus beralih ke dalam data yang digitalisasi, karena akan memudahkan dalam proses pengiriman data. Nah, untuk tahun 2020, kami mungkin bekerjasama dengan Sevima, sudah melakukan proses digitalisasi data, itu berupa data dari data akademik, data pegawai, lalu data mungkin kegiatan perkuliahan. Nah, itu sangat membantu kami dalam proses transformasi tersebut untuk nantinya akan bisa disinkronkan ke data di Kementerian Pendidikan Tinggi dalam hal ini PDDikti seperti itu. Baik, Pak. Nah, kalau kan bergabung dengan Sevima sejak 2020, sementara kalau dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri beralih menuju ke digitalisasi kampus itu sejak kapan, Pak? Ya, sebenarnya untuk digitalisasi kampus itu sebenarnya dari awal-awal, tapi masih terpisah-pisah ya, di mana kita biasanya menggunakan Microsoft Excel, di mana dan beberapa menggunakan paper seperti mungkin laporan perkuliahan, lalu untuk nilai masih menggunakan Excel. Cuma ada kekurangannya ya, di mana di situ tidak ada sistem yang terintegrasi. Jadi kadang ada miss atau ada bias data antara satu user dengan user lain. Misal nilai yang kebetulan di kami ada mengenal remedial ujian. Jadi kalau setelah remedial itu ada perubahan nilai. Kadang ada perbedaan nilai disebabkan tadi datanya tidak terupdate atas data ujian terakhir yang telah dilakukan. Tentu itu kurangan dari penggunaan Excel ya. Tapi sekarang dengan adanya sistem terintegrasi yang dengan kerjasama dengan Sevimas, di mana kita menggunakan siakat online, itu bisa kita lakukan satu data ya dalam satu kampus. Jadi tidak akan ada kebingungan data mana yang valid atau tidak seperti itu. Baik, nah berarti untuk digitalisasi kampus yang sudah dilakukan oleh sekolah tinggi ini apa saja, Pak? Ya, digitalisasinya yaitu tadi untuk yang sekarang ya. Untuk yang sekarang ya kami sudah melakukan proses input nilai dengan data di siakat cloud, lalu proses laporan perkuliahan, laporan bimbingan, data mahasiswa, data taruna, semua kami lakukan proses digitalisasi tersebut. Karena ya tadi untuk memudahkan kita untuk proses sinkronisasi dengan data Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan. Baik, Pak. Nah, terkait dengan tanggapan Bapak nih terkait penggunaan sistem akademik yang berbasis cloud itu seperti apa, Pak? Ya, ini menurut saya dengan sistem cloud, menurut saya lebih lebih memudahkan kita ya untuk proses penyimpanan yang dulunya mungkin masih dalam bentuk penyimpanan dalam bentuk hard disk. Ya, sekarang kita bisa sistem cloud yang tentu kapasitasnya bisa fleksibel kita gunakan, tidak sampai nanti kalau alatnya rusak atau apanya rusak. Nah, dengan sistem cloud itu ya kita bisa meningkatkan kapasitas penyimpanan sesuai dengan kebutuhan kita. Tentu kalau dulu juga kita penyimpanan data digital itu dengan mungkin hard disk atau hard disk eksternal atau di server, itu tentu jadi ada kendala-kendala tertentu ya, misalnya mungkin alatnya sudah rusak atau alatnya ada masalah trouble, itu menyebabkan kita kadang
harus bisa jadi kehilangan data ya. Tapi dengan sistem cloud tentu keamanannya jauh terjamin, lalu sistemnya juga bisa jadi lebih cepat dan meminimalisir trouble yang mungkin sering terjadi jika penyimpanannya menggunakan server sendiri atau mungkin hard disk sendiri. Baik, nah kan dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini sudah cukup lama ya melakukan digitalisasi kampus. Mungkin ada tips Pak untuk kampus lain yang ingin juga melakukan digitalisasi kampus di tempat mereka, Pak? Ya, baik. Terima kasih ya. Untuk kita hanya baru 2 tahun, tentu masih butuh pengalaman yang banyak. Tapi mungkin sekali lagi bahwa mungkin Shaka Cloud ataupun aplikasi digitalisasi itu hanya tools. Sebenarnya paling pentingnya adalah di penggunanya atau usernya. Kita memerlukan suatu manajemen yang jelas siapa user ini menggunakan apa dan kewenangannya pun harus terbagi dengan jelas. Jangan sampai nanti hanya terpusat oleh hanya satu orang saja, di satu orang saja atau satu unit saja. Harus benar-benar pembagian wewenangnya jelas, di mana di sini Sevima juga sudah bisa mengatur ya, role-nya apa, tanggung jawabnya apa, dan pembagian itu memudahkan kita nantinya harusnya dalam manajemen aplikasi di Shaka Cloud tersebut. Berarti memang harus ada komitmen dari seluruh sivitas akademika ya Pak untuk terkait dengan digitalisasi kampus ini. Ya, nah Pak, terakhir kesan-kesan dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam menggunakan aplikasi yang ada di Sevima, Pak. Ya, untuk penggunaan Sevima, tentu Sevima selalu melakukan updating ya terhadap kebutuhan perguruan tinggi yang dirasa mungkin sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan. Dan juga kita juga mendapatkan support bantuan jika mungkin ada kendala dari customer service yang mungkin bisa melayani pada jam-jam kerja, itu sangat membantu kami. Jika mungkin ada kendala mungkin proses pedomannya atau langkah-langkahnya, atau bahkan mungkin jika ada bug dari si aplikasi tersebut, bisa kita langsung laporkan, dan alhamdulillah responnya juga cukup terstandar, terakui. Cuma mungkin masukannya pada Sevima terhadap perubahan-perubahan itu harapannya tidak banyak melakukan perubahan tampilan, karena user akan selalu bingung ini tampilannya berubah terus gitu. Dan tapi kami mendukung jika ada penambahan tools atau penambahan opsi sesuai kebutuhan tersebut, tapi jangan sampai merubah tampilan itu sampai banyak gitu. Dan jujur saja tampilan yang tahun lalu menurut saya lebih enak daripada tampilan yang sekarang. Itu aja sih masukannya. Tapi secara overall bantuan atau pelayanan dari Sevima sudah cukup baik dalam memberikan pelayanannya, dalam asistensinya terhadap pelayanan atau penggunaan data yang dilakukan oleh STEMDAG. Seperti itu, Bu. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Nanti akan kami sampaikan kepada tim yang bersangkutan, Pak. Ya Pak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang dengan Sevima ya Pak. Ya, sama-sama Bu.